Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini Sabtu 15 Januari 2021 kita melanjutkan materi bab 5 kemarin, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kalau pertemuan ketiga kemarin kita membahas unsur, jaring-jaring dan luas daripada volume. Nah sekarang pada pertemuan keempat ini kita membahas yaitu volume kerucut ya. Kalian dapat mempelajari di paket ataupun modul. Kalau modul halaman 38 sampai 45. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke, pengertian daripada volume kerucut. Nah, anak-anak, volume dari kerucut itu merupakan sepertiga bagian dari volume tabung. Masih ingat volume tabung materi kemarin? Nah, untuk mencari volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T ya kemarin. Nah, karena ini sepertiganya, maka kita tinggal mengalihkan aja dengan sepertiga. Oke, jadi rumus dari volume tabung adalah sepertiga PR kuadrat T. Oke, di sini ada apa? Alasnya, ini adalah tinggi ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, ini contoh yang pertama, ini contoh yang paling sederhana sekali. Untuk mencari volume tabung, di sini diketahui jari-jari dan tinggi. Nah, anak-anak, kita lihat rumus daripada volume kerucut tadi. Unsur yang digunakan untuk mencari volume adalah jari-jari dan tinggi. Maka kalau jari-jari dan tingginya udah diketahui, maka tinggal substitusikan aja ke rumus volume tersebut. Berapa tadi jari-jarinya? Oke, 7 ya. Berapa tingginya? 6. Oke. Pi di sini tidak ditentukan karena tidak ditentukan, maka karena jari-jarinya adalah 7 maka pi-nya kita gunakan 22/7. Oke. Setelah itu kita selesaikan, ini kita coret sehingga tinggal ada sepertiga kali 22 kali 7 kali 6. Jawabannya adalah 308. Oke, karena di sini volume satuannya adalah kubik. Jadi volumenya adalah 308 cm kubik ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak perhatikan di sini untuk soal yang kedua. Di sini dilihat ya gambar di sini. Soalnya hanya diketahui diameter 24 cm dan garis pelukis yaitu 20 cm. Jadi diketahui diameter 24 cm dan garis pelukis ya simbolnya S yaitu 20 cm. Padahal untuk mencari tinggi unsur yang harus diperlukan adalah jari-jari atau boleh diameter dan tinggi. Nah, maka di sini langkahnya adalah kita mencari tinggi terlebih dahulu. Oke. Nah, anak-anak untuk memudahkan penghitungan diameter tadi kita ubah ke jari-jari. Oke. Jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Maka kalau diameter 24, maka jari-jari adalah 12 cm. Langkah selanjutnya adalah kita mencari tinggi. Lihat di sini ya, ada segitiga siku-siku ya. Nah, perhatikan, ini adalah garis pelukisnya, ini adalah jari-jari. Nah, untuk mencari tinggi kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Karena di sini S adalah di sisi miring, maka untuk mencari daripada garis tinggi adalah akar dari S kuadrat kita kurangi daripada R kuadrat. Jadi S-nya adalah 20 kuadrat, sedangkan jari-jarinya adalah 12 kuadrat ya. 20 kuadrat adalah 400, 12 kuadrat adalah 144. Kita selesaikan menjadi 256 sehingga akar 256 adalah 16 sehingga T-nya adalah 16. Oke. Kalau T-nya udah ketemu kita tinggal substitusi aja ke rumus tadi ya, bahwa itu jari-jarinya 12 lalu tingginya adalah 16. Sederhanakan. Anak-anak perhatikan kalau soalnya tidak disuruh mencari penyelesaian ya, kita tidak kadang-kadang kita tidak harus mencari ya. Jadi kalau soalnya itu isai kita bisa seperti ini anak-anak. Jadi hasil akhir dalam bentuk pi. Jadi di sini pi-nya kita biarkan aja. Hasilnya 768 pi. Nah, boleh seperti ini ya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda kita lihat ya jawabannya menggunakan pi atau diselesaikan semua. Misalnya kalau mau menyelesaikan boleh, maka pi-nya silahkan kalikan dengan 3,14. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Nah, setelah kalian bisa mencari volume dari kerucut ya, soal berikutnya kalian juga harus bisa menentukan jari-jari ya. Nah, untuk menentukan jari-jari daripada kerucut bila diketahui volume dan tingginya, yaitu silahkan kita menggunakan rumus yang tadi yaitu rumus volume, kita substitusikan aja ya. Berapa volumenya? 196
pi, berapa tingginya? Tingginya adalah 12 ya. Setelah itu pi-nya kita coret ya. Terus 49-nya kita bagi dengan 4 sehingga jadi 49 sama dengan R kuadrat. Sehingga R-nya akar dari 49 sehingga sama dengan R-nya adalah 7. Maka jari-jarinya adalah 7 meter ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, untuk soal di sini untuk mencari jari-jari kita tidak menggunakan rumus volume tetapi menggunakan rumus R ya. Ya ini rumusnya kita sudah sederhanakan di sini. Untuk mencari jari-jari adalah akar dari 3 kali volume dibagi pi kali T. Misalnya di sini diketahui volumenya adalah 462 cm3, jari-jarinya adalah pi-nya adalah 22/7, tingginya adalah 9. Berapakah jari-jarinya? Oke, kita masukkan 3 kali 462 volumenya, pi-nya 22/7, T-nya adalah 9. Nah, anak-anak di sini yang paling penting ya, 22/7 ini pecahan, ini karena bagi-bagi ya menjadi apa? Baginya di sini pindah menjadi pembilang di sini ya. Oke. Ini anak-anak ya, perhatikan seperti ini cara menyelesaikannya. Nah, sehingga di sini apa untuk menyelesaikannya? Nah, ini kita kalikan sehingga tinggal mengalihkan 3 kali dengan 662 kali 7 ya, dibagi dengan 22 kali 9 sehingga hasilnya adalah akar 49. Jadi jari-jarinya adalah 7. Nah, ini kalian menggunakan rumus. Oke, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Nah, setelah kalian bisa mencari jari-jari, kalian juga harus bisa mencari tinggi. Nah, untuk mencari tinggi, kalian bisa menggunakan rumus volume, menggeser seperti rumus awal, atau kalian bisa menggunakan rumus ya. Kalau kalian menggunakan rumus ya, ini penyederhanaannya, rumus daripada tinggi adalah 3 kali volume dibagi pi kali R kuadrat. Contoh, misalnya di sini diketahui diameter 20 cm, maka kita sederhanakan 20 cm, maka jari-jarinya adalah 10 atau 20 dibagi 2. Dan volume diketahui 1256. Nah, ini volumenya. Maka tinggal substitusikan aja di sini 3 kali volumenya. Setelah itu 3,14 kali jari-jarinya, 10 kali 10. Oke. 3,14 kali 10 adalah 314, sedangkan 3 kali 1256 adalah 3768. Kalau disederhanakan menjadi 12, sehingga tingginya menjadi 12. Nah, ini adalah mencari tinggi daripada diketahui daripada volume kerucut dan diameter atau jari-jari. Oke. Nah, ini kita lanjut anak-anak, ini sub yang terakhir ya, yaitu mencari perubahan volume. Nah, perubahan volume di sini adalah selisih anak-anak. Perhatikan di sini biar jari-jarinya itu yang diperbesar adalah R besar ya, simbol ya. Maka di sini perubahan volume adalah volume akhir dikurangi volume semula. Ya, ini jari-jari yang kedua lebih besar. Yang selanjutnya apabila jari-jari akhir itu diperkecil, maka jari volume semula dibagi volume akhir, atau di sini lebih mudahnya untuk menghitung perubahan volume itu berarti yang besar dikurangi yang kecil, entah itu yang akhir atau yang awal ya, maka kita tinggal kurangkan aja untuk mencari perubahan volume. Oke, seperti itu caranya. Nah, ini kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah kerucut ya, di mana panjang jari-jari 10 cm ya. Ini jari-jarinya 10 cm, sedangkan tingginya 9 cm. Nah, lalu tinggi yang kedua yaitu adalah sepertiga dari tinggi semula. Nah, anak-anak perhatikan kalau jari-jari yang 2/3 dari jari-jari yang semula berarti lebih kecil atau lebih besar. Oke, jadi nanti volumenya akan lebih kecil ya, karena tingginya lebih kecil. Oke, perhatikan langkah yang pertama kita cari dulu volumenya, yaitu dengan memasukkan ke dalam rumus volume sepertiga kali pi R kuadrat T ya. Nih kita substitusikan aja, berarti jari-jarinya adalah 10, tingginya adalah 9, sehingga volume awal adalah 942. Kita lanjut, kita mencari volume yang kedua. Untuk mencari volume yang kedua, kita cari tingginya dulu, karena tinggi yang kedua, volume yang kedua yang diperkecil itu adalah sepertiga, maka tinggi kita kalikan dengan sepertiga. Sepertiga kali tinggi semula yaitu 9. Maka tinggi dari volume yang kedua adalah 3 cm. Sehingga untuk mencari volume dari kerucut yang kedua tinggal kita substitusikan aja ke dalam rumus volume. Jadi sepertiga kali ya, karena di sini apa jari-jari 10 kita gunakan pi-nya 3,14 ya, tingginya adalah 3. Hasilnya adalah 314. Nah, untuk mencari selisihnya kita kurangi yang besar kurangi yang kecil. Berarti
semula kita kurangi akhir ya. Semula adalah volumenya 942. Volume yang kedua atau volume akhirnya adalah 314 ya. Itu volume pengecilan ya. Sehingga volume hasil dari selisih volume adalah 628 ya cm kubik. Nah, ini adalah selisih ya. Oke. Nah, anak kita lanjut lagi. Selain kalian bisa mencari selisih volume, ini kadang-kadang soalnya disuruh mencari perbandingan volume. Nah, anak-anak untuk mencari perbandingan volume ada soal yang membandingkan aja langsung ya volumenya. Jadi kita volume kita bandingkan. Itu atau yang kedua di sini seperti contoh soal di sini membandingkan tetapi diketahui ada yang sama. Coba perhatikan soalnya. Diketahui kerucut panjang alasnya 14 cm dan tingginya 12 cm. Panjang jari-jari diperkecil setengah. Berapakah perbandingan volumenya? Nah, jadi perhatikan di sini ada jari-jarinya yang diperkecil sedangkan tingginya adalah sama ya. Oke, kalau membandingkan seperti ini, kalau tingginya sama, maka di sini tingginya kita coret aja, pi-nya kita coret aja. Nah, ini kita menggunakan cara cepat ya. Seandainya kalian menggunakan cara biasa, cari volumenya dulu, bandingkan. Tapi kalau menggunakan cara cepat, kita lihat rumusnya aja. Karena di sini pi-nya ada sama, kita coret jadi hilang. Pi-nya sama, kita coret hilang. Sepertiganya sama, hilang. Sehingga yang kita bandingkan hanya jari-jarinya saja. Berarti untuk mencari volume kedua, perbandingan dari kedua kerucut, kita tinggal membandingkan aja, yaitu kuadrat dari jari-jari satu banding kuadrat dari jari-jari yang kedua. Oke, nah perhatikan, kita lihat di sini jari-jarinya ya. Nah, ini jari-jari alasnya itu perbandingannya ya. Ini kita tidak disuruh mencari daripada itu, cuma hanya perbandingannya. Maka di sini karena seperempatnya, maka di sini tinggal membandingkan aja 1 dibanding seperempatnya. Seperempat kuadrat ya itu sama dengan 1. Sehingga ini anak-anak perhatikan ini ya. Nah, ini perhatikan. Ini kalau perbandingan nggak boleh ada pecahan, sehingga ini kita kalikan 4 semua ya. Jadi 1 kali 4 jadi 4, lalu seperempatnya jadi 1. Sehingga perbandingan volumenya adalah 4:1 ya. Tuh caranya. Atau kamu bisa menggunakan rumusnya, yaitu jari-jarinya tadi ketemu adalah berapa? 14 ya. Nah, ini jari-jarinya adalah 14 ya. Itu jari-jari yang pertama, ini dikuadratkan. Jari-jari yang kedua, ini ya, jari-jari yang pertama. Nih, jari-jari yang pertama adalah 14 ya. Jari-jari yang kedua itu setengahnya. Berarti jari-jari kedua ada setengah dari apa adalah 7. Jadi di sini 14 ya kali 14 banding 7 kali 7. Nah, ini anak ini kita bisa sederhanakan di sini ya. Ini bagi 7 adalah 2. Ini bagi 7 adalah 2. Sehingga 2 kali 2 adalah 4 banding 1. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, sebenarnya di sini untuk mencari perbandingan caranya banyak sekali anak-anak ya. Nah, ini kalian tinggal memilih pakai cara yang mana. Nah, ini anak-anak saya kira untuk materi untuk hari ini kita ajukan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.